Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sebentar lagi akan menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan tentunya persiapan apa saja yang sudah para pemirsa siapkan, hari ini kita akan memperdalam ilmu kita supaya nanti bisa maksimal dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Tentunya kita tidak sendiri, sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah Mas Wahid, selalu dalam lindungan Allah, baik sehat ya. Kita berharap semoga seluruh pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dimanapun juga selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini tema besarnya berkaitan dengan menyongsong bulan Ramadan ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya dengan Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, bisa melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811 2553 000 ataupun melalui line telepon ya di nomor 0271 679 3000. Kesempatan pagi hari ini insya Allah akan kami berikan waktunya untuk para pemirsa bertanya. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer berkaitan dengan menyongsong bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, tak henti dan tak lupa marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak kenikmatan yang terlimpahkan pada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa istiqomah ya untuk mengikuti program unggulan kita Fajar Hidayah. Di sini kita mari bisa membahas berbagai ilmu tentang agama ini dengan tujuan kita bisa paham dengan betul-betul tafaqquh fiddin gitu ya, memahami agama dengan baik. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah ya, seperti tadi Pak Wahid sudah sampaikan, sekarang kita berada di bulan Sya'ban ya, yang sebentar lagi Ramadan akan datang ya. Apa toh kenapa kita harus membahas, mempersiapkan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang dikhususkan, bulan yang ada yang menyebut menjadi Sayyidus Suhur ya, jadi mukanya dari bulan-bulan yang lain, bulan-bulan pilihan. Begitulah insyaallah. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, lalu Rasulullah menekankan, mensunahkan untuk qiyamul lail di dalamnya. Terkait dengan dalil perintahnya, saya rasa ini sudah sangat populer dan sangat menjadi pemahaman kita bersama bahwa secara tegas Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu, atas kita bersama orang-orang beriman itu untuk melaksanakan syam puasa. Ya, yang puasa ini sebenarnya adalah syariah yang bukan syariah baru hanya umat Rasulullah Muhammad SAW saja, karena kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa sebelum umat Rasulullah kita bersama ini juga sudah ada syariat tentang berpuasa. Nah, tujuan utama
dari kita melaksanakan puasa itu adalah untuk meraih derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun, ya. Oleh karena itu betapa besarnya balasan orang yang melaksanakan puasa itu, ya, saudara-saudaraku, mari kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri baik dengan ilmu pengetahuan tentang terkait dengan puasa dan apa saja yang terkait di dalamnya, lalu juga mempersiapkan diri tentang kesiapan kita sebagai orang yang beriman mendapatkan taklif, ya, mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, mendapatkan kewajiban dari Allah berupa ibadah puasa itu. Terkait kesiapan jiwa, adalah mari kita betul-betul menerima kehadiran puasa itu dengan riang gembira, dengan hati yang longgar, dengan hati yang lapang, dengan penuh pengharapan bahwa kita nanti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan, ya. Allah berfirman, kelapangan seseorang dalam menerima Islam ini adalah sebagai salah satu indikator bahwa dia adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-An'am, ya, surat ke-6 ayat 125, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, ya. Yang terjemahannya kurang lebihnya adalah faman yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayah diyahu, untuk Allah itu memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan tuntunan kepada orang tersebut, maka yasrah sadrahu lil Islam, maka hati ini dijadikan lapang, hati ini dijadikan senang, hati itu dijadikan lega, bahagia dalam menerima taklif, menerima tugas-tugas, menerima kewajiban-kewajiban dalam Islam ini, ya. Puasa Ramadan adalah salah satu pilar yang menopang berdiri tegaknya Islam, ya, karena rukun Islam ini ditegakkan atas 5 pilar yang kita kenal sebagai rukun Islam, ya. Yang pertama adalah bersaksi, ya, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua menjalankan salat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, dan yang kelima berhaji untuk ke Baitullah, ya. Karena puasa menjadi salah satu pilar juga, maka perlu sekali lagi diwajibkannya adalah di bulan Ramadan, sahru Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Gitu, ya. Maka persiapan ini bagi kaum orang yang beriman yang diseru oleh Allah dalam surat Taubah tadi, ya, surat Al-Baqarah tadi, ya, tentang kewajiban berpuasa tadi, adalah mempersiapkan diri untuk lapang hati ini, senang menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan yashrah sadrahu lil Islam, ya, dengan lapang, gembira, senang, gitu, ya. Sebaliknya ayat tersebut menjelaskan wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kesesatannya, gitu, ya, maka dijadikan hatinya itu adalah dhayiqan harajan, ya, berat. Hatinya itu hati yang berat sekali, ya, susah sekali, sedih sekali ketika kedatangan Islam, tugas dalam Islam ini, ya. Beratnya itu seolah-olah ya sa'adu fis sama, seperti orang yang sedang mendaki ke langit, ya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman, ya. Maka kesiapan secara jiwa kita betul-betul marilah. Ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Tentunya juga mempersiapkan berbagai hal, ya, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang ada dalam Ramadan tersebut, gitu, ya. Beberapa hadis menjelaskan, ya, barang siapa, ya, man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya. Ini juga artinya sudah sangat populer, sering sekali dibahas ketika berada di bulan Ramadan ataupun menjelang bulan Ramadan. Ya, karena kebaikannya begitu tingginya, ya, di bulan Ramadan tersebut. Barang siapa, ya, berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan yang diharapkan hanya mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Hadis lain mengatakan ketika puasanya betul-betul dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh pengharapan, maka dia menjadi seorang yang dibersihkan, ya, dari kesalahan-kesalahannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, di samping puasa, ya, puasa itu menahan diri, ya, untuk tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, ya, termasuk merokok gitu, ya. Kalau merokok tentunya ini suatu hal yang sudah harusnya kita jauhkan, ya, walaupun tidak di bulan Ramadan gitu, ya. Itu, ya, menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu, ya, itu dijaga dengan penuh, ya, dengan penuh perhatian, ya, dengan harapan hanya mencari ridha Allah saja. Ya, itu bagaimana pelaksanaan puasanya. Namun di sisi lain juga perlu memperhatikan, ya, orang yang berpuasa atau betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kebaikan dari puasa itu. Ya, barang siapa yang berpuasa tapi pasti mengutapkan kata-kata kotor, ya, maka Allah tidak butuh makan puasanya, ya. Tidak butuh, tidak makan dan tidak minumnya itu, ya, tidak menjadi kebutuhan Allah. Ini makna bahwa kita harus perlu mempersiapkan dengan baik gitu, ya. Dan kebaikan puasa lagi ada secara khusus disediakan oleh Allah jalur khusus untuk masuk surga melalui satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, mari betul-betul hadirnya bulan puasa itu, mari kita bisa jadikan momentum untuk kita bisa meningkatkan amal soleh kita, untuk bekal untuk menghadap Allah nanti, ya. Nah, secara khusus juga kita perlu persiapkan, ya, ilmu pemahaman tentang puasa itu. Karena dalam puasa terangkai dengan aktivitas yang namanya qiyamul lailnya, gitu, ya, atau yang kita kenal dengan sholat taraweh dan segala rangkaiannya. Ya, juga ada harus yang membedakan puasanya orang Islam dan ahli kitab itu adalah dengan makan sahur, ya. Sahur itu adalah sebuah barokah, ya. Ilmu-ilmu itu betul-betul mari kita persiapkan dengan baik sehingga nanti kita memasuki bulan Ramadan betul-betul atas berbekal pemahaman yang sudah utuh, yang sudah paripurna tentang ibadah puasa itu, ya. Di sisi lain saudara-saudaraku, ya, bagi kita keluarga besar Majelis Tafsir Al-Qur'an gitu, ya. Ya, pertama yang bapak-bapak, saudara-saudaraku yang laki-laki, ada kegiatan yang biasa kita sebut dengan nafar Ramadan, ya. Apa itu nafar Ramadan? Nafar Ramadan adalah mengkhususkan beberapa hari kita untuk betul-betul meninggalkan tempat tinggal rumah kita untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam agama, untuk meningkatkan, mendidik diri untuk bisa beribadah lebih baik, ya, dalam suatu kebersamaan, ya, dalam Islam ini, ya. Dalam hal ini kita juga bisa baca firman Allah, ya, di surat At-Taubah, ya, ayat 41, ya. Jadi kalau kita ditanya apakah ada dasar hukumnya untuk kita keluar fisabilillah, ya. Di sini Allah juga perintahkan kepada kita bersama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, ta'lam, ya, in kuntum ta'lamun, gitu, ya, ya. Yang artinya berangkatlah kamu untuk apa? Ya, untuk berangkat berjihad fisabilillah, ya, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, gitu, ya. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian ini lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka kegiatan ini adalah kegiatan tahassus yang dikhususkan. Betul-betul kita mempersiapkan beberapa hari, ya,
berapa hari? Biasanya 5 hari hitungan kalender, tapi efektifnya ya 3 hari ya gitu ya. Mari betul-betul kita berlatih bersama, hidup dalam kebersamaan, ya, masak bersama, ya, mempersiapkan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, ya, belajar qiraah, ya, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahaman terhadap hadis-hadis, ya, yang setidaknya bisa mendidik diri kita sehingga kebiasaan baik yang selama ada kegiatan nafar itu bisa nanti diaplikasikan, diimplementasikan di dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu termasuk hal-hal yang demikian perlu kita persiapkan dengan baik, kita sambut dengan riang gembira gitu ya. Maka hal-hal apa yang menjadikan tidak terlaksananya itu kita bisa antisipasi ya. Seperti yang pernah dinasihatkan kepada kita bersama ya, misalnya bagi yang pegawai ya, pegawai negeri atau pegawai perusahaan atau pegawai apapun yang memerlukan cuti, mereka bisa dipersiapkan ya. Bahkan jauh-jauh hari, cuti untuk kegiatan ini akan saya ambil dalam kegiatan Ramadan. Nah, gitu misalnya. Ya, maka akan bisa mengkhususkan. Bagi yang pekerja-pekerja ya punya misalnya punya beternak dan sebagainya, sudah dipersiapkan. Nanti siapkan siapa yang akan mencarikan makannya dan sehingga kita dalam kegiatan beberapa hari itu betul-betul bisa full, bisa betul-betul tafakuh fiddin itu ya, memahami agama itu bisa-bisa tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Ini serentak nanti di seluruh majelis tafsir Al-Quran itu ya, dimanapun berada yang sudah mempersiapkan diri akan melaksanakan kegiatan itu. Nah ini harus kita ikuti, kita dukung bersama. Karena nyata-nyata baiknya. Jangan sampai kita mendapatkan seruan seperti itu, seperti yang disitir oleh Allah dalam ayat sebelumnya dari 41 ini, di ayat 38-nya ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fil ardi idza qila lakum munfiru fis sabilillahi saqaltum ilal ard araditu lakum bil hayatid dunya minal akhirah ya wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati ila qalil ya. Allah bertanyakan pada kita ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kamu itu gitu ya. Idza qila lakum munfiru fisabilillah, apabila dikatakan kepadamu, diseru kepada kamu, diajak kepadamu untuk keluar fisabilillah, saqaltum ilal ard ya, kamu rela tetap tinggal di tempatmu. Ini dulu pernah diartikan dengan begitu mendalam. Kalau tidak salah dengar dulu oleh Al-Ustadz Abdullah Taufiq Saputro, kamu kok lengket di tempat kamu ya, tidak bergeming, tidak mau pergi, tidak mau menyambut ya, kegiatan fisabilillah itu ya. Saqaltum ilal ard ini artinya lebih suka di tempat tinggal kamu daripada menyambut seruan itu ya. Ya. Apa kamu lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Di sini ditanya oleh Allah. Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kamu lebih suka, lebih ridha, lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal dinyatakan di sini ya, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati ila qalil. Ya. Di dalam kehidupan dunia itu, di samping kehidupan akhirat, itu merupakan hanya setitik kecil saja. Ya, kecil saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, ya, terkhusus warga majelis tafsir Al-Quran, ya, dimanapun berada, ya, yang laki-laki, ya, yang putra, gitu ya. Maka, monggo, jadikan Ramadan betul-betul peningkatan atas iman takwa kita, peningkatan atas ilmu kita, peningkatan atas ibadah-ibadah kita ya. Maka menyongsong Ramadan ya, mempersiapkan diri untuk bisa masuk dalam Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh gegap gempita, penuh pengharapan yang diharapkan hanya mencari ridha Allah, ini betul-betul menjadi kesiapan kita bersama ya. Dari segi ilmu insyaallah yang sudah dulu selalu diterbitkan ya, brosur-brosur yang menyatakan tentang Ramadan ya. Maka 3 brosur itu kalau Ustadz yang mengajari kami ya, 1 ya
tentang Ramadan, sekitar Ramadan, lalu sholat lail, zakat fitrah. Ini satu rangkaian yang betul-betul mari kita telaah dengan benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang sudah jelas disajikan kepada kita bersama. Maka tugas kita memahami, mengerti, dan memasuki bulan Ramadan dengan ilmu pengetahuan yang benar gitu ya, yang benar. Gimana tentang sholat witir? Gimana mengakhirkan sholat malam? Bagaimana sholat malam di bulan Ramadan bisa di awal malam, di tengah malam, ya, termasuk di akhir malam, yang itu tidak biasa dikerjakan oleh Rasulullah ketika di luar bulan Ramadan, ya, karena sholat malam di luar bulan Ramadan biasanya Rasulullah adalah di 2/3 malam dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan adalah boleh di awal sehabis isya langsung sholat juga dicontohkan, ya. Termasuk telah semacam inilah yang perlu kita kerjakan, ya. Witir itu ganjil, gimana pelaksanaannya sholat witir yang ganjil, ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11. Gimana kalau 1? Nah, kalau 1 lah saya rasa cukup jelas. Kalau 3 bagaimana? Kalau 3 adalah Rasulullah menyatakan jangan menyerupai sholat maghrib. Artinya jangan sholat maghrib itu 2 rakaat, ada rakaat awal gitu ya, tasyahud awal gitu ya, baru tasyahud akhir di rakaat ketiga sholat maghrib itu dilarang, tidak diizinkan. Sholat witir menyerupai sholat wajib. Ilmu-ilmu semacam inilah yang juga kita perlu pahami bersama, ya. Gimana batasan waktu sahur, ya, bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur, ya. Nah, kapan batas akhir sahur, ya? Maka dalam hadis itu sekitar 60 ayat lah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Itu batas-batasannya, ya. Kita perlu mengerti dengan ilmu untuk melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di samping tadi kesiapan secara jiwa kita, bahwa betul-betul setiap datang kepada kita seruan agama ini, marilah betul-betul hati ini menerima adalah dengan lapang dada, dengan senang, betul-betul, ya, senang apapun dalam Islam itu. Seruan infak senang, seruan zakat senang, seruan puasa senang, seruan perintah-perintah untuk bisa melaksanakan termasuk larangan-larangan untuk tidak menggunjing juga senang, menyambut dengan gembira, ya. Ketika hati ini senang, maka akan menjalankan ibadah itu betul-betul dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah semata. Maka inilah, marilah yang perlu kita persiapkan dengan baik, ya, bahwa setiap taklif atau yang datang kepada kita bersama, mari betul-betul mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, ya, untuk menerima taklif tersebut. Insya Allah jika demikian adanya, kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian Mas Wahid, ya, untuk sebagai mukadimah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan itu betul-betul dengan kesiapan jiwa, kesiapan ilmu, dan persiapan segala program-programnya sudah dipersiapkan sejak awal sehingga kita bisa mendapatkan maksimal kebaikan dari bulan Ramadan itu sendiri. Amin. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya yang luar biasa ini, mengingatkan kembali untuk bisa persiapan secara maksimal di bulan sebelum Ramadan ini, sehingga nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan kita bisa eksekusi dengan optimal, ya Ustadz, ya. Baik Ustadz, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan tentunya untuk para pemirsa yang bertanya, silahkan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000, ataupun nanti bisa bertanya secara langsung melalui line telepon kami di nomor 080271 maksud kami 679 3000. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam channel terpilih MTA TV. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, silahkan melalui nomor 02716793000 atau nomor 08112553.000. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, yang pada kesempatan pagi hari ini masih terhubung dengan kita melalui aplikasi meeting online. Baik Ustadz, kita langsung saja memberikan pertanyaan di kesempatan hari ini. Tentunya kesempatan pertama kita berikan untuk pemirsa yang bertanya langsung, ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Dengan Ibu Sri, Mas. Ibu Sri di mana ini? Di Pacitan. Baik, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ustadz, yang saya tanyakan yaitu di surat 57 Al-Hadid ayat 24, yaitu yang artinya yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, yang saya tanyakan, apakah bahasan orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir tersebut, Ustadz? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, balasan orang yang berbuat kikir. Ibu Sri, di surat Muhammad surat Muhammad ayat 38 itu Allah memerintahkan kepada kita semuanya bahwa kamu sekalian itu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah, ya. Namun sebagian di antara kamu itu ada orang-orang yang kikir. Ya, kikir. Apa tuh kikir itu? Kikir itu adalah sebetulnya sebuah amalan, sebuah perbuatan yang kemanfaatannya besar untuk dirinya sendiri, tapi tidak mau ambil kemanfaatan itu, gitu. Itu ada yang mentakrifkan kikir seperti itu. Contohnya apa? Menginfakkan harta di jalan Allah itu adalah kebaikannya sangat besar sekali. Di surat Al-Baqarah 260 itu dikatakan bahwa dilipat gandakannya balasan itu luar biasa sampai 700 kali, ya. Perumpamaan nafkah yang dinafkahkan di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, ya, sehingga tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulir isi 100, jadi 700 kali, ya. Nah, hal-hal yang kebaikan semacam ini tidak diyakini, tidak diambil, ya. Itu adalah dinyatakan sebagai orang-orang yang kikir. Lah, barang siapa yang kikir itu kekikirannya untuk dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri sudah kikir, mengajak orang lain, memerintahkan pada orang lain mau berbuat kikir. Nah, ya, berbuat yang sama dengan yang dilakukan oleh dirinya tadi, ya, seperti di surat yang Ibu sebut tadi, di surat Al-Hadid ayat 24, ya. Ya, orang yang kikir masih menyuruh orang lain berbuat kikir. Jadi golek konco itu untuk kikir. Nah, itu kan suatu hal yang ketidakbaikan, ya. Nah, kikir itu termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi perintah Allah. Bahasanya bisa dikatakan sebagai berpaling dari perintah Allah ini, ya. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kalau orang-orang kikir, ya, minkum yakhol fa inama yakhol an nafsi, gitu, ya. Wallahu ghaniyun wa antumun fuqara. Allah yang Maha Kaya dan kamulah yang fakir. Manusia itu fakir. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk berbuat baik, mengeluarkan harta di jalan Allah, itu kebaikannya bukan untuk Allah. Kebaikannya adalah kembali kepada manusia, kepada kita sendiri yang mendapatkan itu, ya. Oleh karena itu pelajarannya apa? Halnya semacam ini kita jauhkan dari sifat-sifat kikir, ya, sifat-sifat kikir. Jadilah orang-orang yang dermawan. Jadilah orang-orang yang suka membantu orang lain. Rasulullah telah mencontohkan, Ibu, ya, juga para pendengar pemirsa MTA TV dimanapun berada, kalau memasuki bulan Ramadan itu bahkan sedekahnya Rasulullah itu digambarkan seperti angin kencang. Apa maknanya? Beliau tidak terlalu lama memegang rezeki yang Allah berikan, itu segera disalurkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan yang membutuhkan, untuk kepentingan, ya, dakwah fisabilillah itu Masya Allah kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu, ya. Jadi tidak ada satupun kebaikan untuk sifat-sifat kikir, apalagi kikir masih memprovokasi orang lain juga untuk berbuat kikir seperti dirinya. Itu kan keburukan yang rangkap gitulah, ya.
Maka itu adalah pelajarannya adalah harus kita jauhkan dari sifat yang ada pada kita. Jadilah kamu seorang yang dermawan. Jadilah kamu seorang yang pemberi. Ya, tangan di atas lebih baik tangan yang di bawah, gitu ya. Kebaikannya sangat banyak sekali. Ya, bahkan sekali juga di bulan Ramadan itu ya untuk menghilangkan kekikiran, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan buka gitu ya, maka dia mendapatkan kebaikan orang yang berpuasa itu ya, seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala kebaikan puasanya sendiri ya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, dan itu berbuah dengan balasan Allah yang sangat dahsyat, sangat besar sekali gitu ya. Oleh karena itu ya, kekikiran ini harus dijauhkan dari sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Apalagi sudah kikir masih memprovokasi, mengajak-ajak orang untuk berbuat kikir, itu adalah sebuah keburukan yang ganda gitulah modalnya gitu ya. Sedangkan ketika berinfak itu Allah itu tidak sama sekali tidak membutuhkan, dalam arti kebaikan harta yang diinfakkan itu bukan berarti untuk Allah ya. Jadi kebaikannya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka tadi Ibu Sri mudah-mudahan bisa dimengerti, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, dan kita lanjutkan untuk penelpon di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Untuk jawabannya, dan kita lanjutkan untuk penelpon di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Silahkan pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, sehat-sehat Pak Hadi. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kita menjelaskan bahwa di hari Alhamdulillah, di hari kiamat kelak, Ustadz kita menjelaskan bahwa sebelum beranjak dari tempat duduk ada suatu 4 pertanyaan. Yang pertama, umur kita untuk apa? Ilmunya juga untuk apa? Hartanya juga untuk apa? Jasa juga untuk apa? Yang saya tanyakan, dari 4 pertanyaan itu gimana jawabannya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di hari kiamat Ustaz. Silahkan Pak Adi. Kalau ada hadis yang meriwayatkan seperti itu, tidak beranjak kaki anak Adam di yaumul qiyamah itu sebelum ditanya 4 hal, itu jawabannya bukan seperti orang ujian lalu dijawab lisan begini ya Allah, begini ya Allah, begini ya Allah. Itu bukan seperti itu sebetulnya respon yang mestinya kita berikan. Hadis itu memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa dalam hidup ini semua hal yang tadi itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Pertama, umur kita diberi usia, diberi umur yang sampai saat ini ada yang 60 tahun, 70 tahun, itu sepanjang itu semestinya dimanfaatkan adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana perintahkan oleh Allah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai umur yang diberikan itu lepas begitu saja tanpa berbuah amal kebaikan itu. Itu pelajarannya, jawabannya adalah dengan praktek kita hidup di dunia ini adalah mensikapi, memanfaatkan setiap usia yang datang kepada kita itu adalah selalu untuk beramal saleh. Ya. Kemudian ilmunya. Jadi ilmunya itu orang-orang yang berilmu ada tugas untuk menyebarkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu, untuk berdakwah dengan ilmunya itu gitu ya. Ya, sehingga ilmunya itu betul-betul ilmu yang muntafa'u bih, yang berikan memanfaatkan kepada dirinya sendiri ya. Jadi ilmunya jangan sampai hanya mengendap pada dirinya, tidak memberikan kemanfaatan pada orang lain
Disinilah pentingnya jawabannya adalah kita selalu mendakwahkan ilmu yang datang kepada kita untuk kemaslahatan umat. Bagaimana umat juga memahami agama itu dengan baik, umat mendapatkan pencerahan dalam hidupnya atas petunjuk Allah yang kita pahami itu, ya itu. Jadi sekali lagi mohon difahami bahwa ketika ditanya ini maksudnya bukan seperti wawancara sekolah itu nanti jawabnya gimana. Jawabnya adalah dengan amal nyata. Kemudian jasadnya, ya, ketika umur tadi kan diberikan roh dan jasad, ya ketika kita diberikan jasad masih hidup ini untuk kemanfaatan kemasyarakatan apa gitu ya. Dan yang terakhir yang keempat tadi adalah tentang hartanya. Itu ada dua hal pertanyaannya, dari mana diperoleh dan untuk apa dimanfaatkan. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa mencari harta itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita mengambil harta hak orang lain yang tidak halal. Itu betul-betul larangan dalam agama. Ya, bahkan dalam sebuah hadis barang siapa memasukkan sesuap harta yang haram itu maka tidak akan masuk surga, gitu ya. Itu ya. Akan disentuh, akan dibakar di neraka. Ini membawa pelajaran bagi kita. Jawabannya adalah bahwa dalam praktek kita mencari harta, betul-betul harta yang halalan, thayyiban, yang halal dan yang thayyib, yang baik. Dan harta yang datang kepada kita untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, pemanfaatannya. Ya, sedangkan Allah tadi saya sampaikan di surat Muhammad ayat 38 tadi, ha antum haula itu ta'auna litunfiqu fisabilillah. Ketahuilah bahwa kamu sekalian itu adalah orang-orang yang diseru untuk menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah. Wa minkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yahhallu an nafsi wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara, gitu ya. Tapi sebagian manusia ternyata ada yang bakhil. Nah, ketika nanti di hadapan Allah ya, ternyata kita mendapatkan harta lalu kita menjadi orang yang bakhil, ya tidak akan mendapatkan kebaikan dari harta yang Allah titipkan pada kita, ya. Sedangkan kebakhilan itu kembali pada dirinya sendiri, tidak memberikan manfaat apa-apa kebakhilan itu. Sedangkan Allah itu maha kaya, sedangkan manusia itu adalah yang fakir, yang miskin, ya, gitu. Maka barang siapa yang sepertian itu, ya, dalam ayat tersebut Allah nanti akan mengganti, ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah itu dengan suatu kaum yang tidak serupa, ya. Bukan serupa itu maksudnya kaum yang tidak bakhil lagi, penggantinya itu. Jadi sekali lagi Pak Adi dan juga kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV, hadis ini adalah tentunya memberikan petunjuk, memberikan pemahaman kepada kita bersama justru yang masih hidup di dunia ini, gitu loh. Jangan sampai melewatkan, ya, setiap umur yang diberikan kecuali hanya untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Ilmunya betul-betul dimanfaatkan, ya, betul-betul diberikan, disebarluaskan untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Ya, kemudian jasadnya, ya, dalam kehidupan ini betul-betul kita rajin, termasuk nanti menghadapi puasa itu adalah dengan dengan jiwa dan raga kita, ya. Kita rela untuk berlapar-lapar dan seterusnya, tapi hanya mengharapkan satu kebaikan dari Allah, dan terutama juga tentang perolehan harta dan pemanfaatan harta. Ini harus menjadi pedoman bagi kita bersama. Jadi jangan sampai mengambil harta orang lain yang dengan cara yang batil. Dan memanfaatkannya adalah hanya titipan dari Allah, ini betul-betul untuk fisabilillah, ya. Ini pelajaran yang kita ambil dengan hadis-hadis yang menyatakan seperti itu. Jadi bukan seperti ketika nanti saya harus jawab apa, gitu ya. Karena Allah sebenarnya sudah maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh manusia, itu sudah diketahui semuanya. Hanya ini manfaat bagi manusia adalah kita mensikapi atas pertanggungjawaban yang nanti akan diminta oleh Allah itu adalah dengan amal nyata, dan mulai saat ini ketika di dunia ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Pak Adi, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan juga dari hadis yang menyatakan seperti penjelasan sebut tadi. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp, ya Ustaz, ya, dari Ibu Titi di Batang. Kalau kita berpuasa lantas berwudu dan berkumur, Ustaz, bagaimana hukumnya berkumur di waktu wudu mau sholat? Kemudian saya merasa dalam berkumur tersebut sebersih-bersihnya.
sisa air wudhu di mulut dan bercampur dengan air ludah maksud saya ragu kalau tidak ikut tertelan bersama air ludah. Yang ini bagaimana, dan bagaimana cara untuk memastikan bahwa sisa air kumur tersebut tidak tertelan dengan air ludah, Ustaz? Bu, ya, di batangnya yang berkumur itu memang salah satu aifiat atau tata cara berwudu gitu ya. Kalau berwudu itu diawali berkumur, bahkan berintisak itu memasukkan sebagian air ke hidungnya itu untuk membersihkan, itu aifiat cara wudu. Lah wudu itu baik di bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan ya sama, pakai berkumur gitu ya. Nah yang Ibu ragukan tadi gimana kalau tertelan gitu ya. Manakala kita sudah berusaha semaksimalnya, apa yang kita kumurkan untuk bersih-bersih itu lalu dimuntahkan atau dikeluarkan dengan semaksimalnya, ya sudah, itu sampai berhenti sampai di situ itu ya. Tidak perlu sampai detail, lah nanti unsur-unsurnya ada setitik, kalau tertelan dan sebagainya itu suatu perbuatan yang memang tidak menyengaja menelan gitu ya. Kalau suatu hal yang tidak menyengaja betul-betul itu terjadi, ya insya Allah ya, ampuna Allah, maaf dari Allah itu sangat mendahului dari siksanya ya. Jadi syak ragu yang semacam itu mohon dijauhkan selama kita memang betul-betul sudah berusaha ya untuk air wudhu yang bersama air liur dan sebagainya itu adalah ya dimuntahkan gitu ya, dimuntahkan ya. Pertanyaan secara prinsip ada unsur-unsur air yang masuk tertelan, itu bukan kesengajaan. Kita tidak menyengaja berwudu lalu ditelan lagi, itu insya Allah tidak ada. Maka syak ragu yang semacam ini mohon dijauhkan. Syak ragu yang semacam ini datangnya dari setan. Maka kita harus berlindung pada Allah dari gangguan-gangguan yang semacam itu ya. Maka dihilangkan saja keraguannya selama memang kita sudah berusaha dari air kumur itu betul-betul sudah kita keluarkan semuanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mengatakan Ibu. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Titi dan para pemirsa yang memiliki permasalahan yang sama ya. Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan di kesempatan pagi hari ini ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk nasihat dan bimbingannya. Semoga Ustaz dan teman-teman di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa lagi di pekan depan ya Ustaz. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.